Baik, kita masuk pada judul perintah Allah kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Kajian tafsir tematik. Nah, ini dari judul memang terlalu umum. Perlu adanya spesifikasi perintah seperti apa. Apakah perintah seluruh ayat? Ini perlu dispesifikasi. Perintah apa? Apakah perintah secara umum atau tidak? Lalu, sehingga kalau misalnya belum di ACC berkaitan dengan judul, bisa dikembangkan, misalnya makna atau makna perintah Allah kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Lalu titik dua, studi kajian tafsir tematik. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya ingin mengetahui perintah Allah itu bentuk-bentuknya seperti apa. Nah, nanti kan pengelompokan ayat. Pertanyaannya ada berapa ayatnya? Coba kita lihat dari latar belakang masalah. Ini menjelaskan ayat-ayat. Nah, pertama, ketika hendak memasukkan di latar belakang masalah, ada beberapa hal urutan yang harus diperhatikan. Contoh misalnya, pertama dari latar belakang itu perintah. Perintah itu apa? Kita jelaskan. Perintah itu adalah satu penegasan atau satu anjuran yang diwajibkan dalam sesuatu hal. Lalu kita ungkapkan itu dari aspek perspektif perintah dalam Islam. Nanti kan ada kajian fikih, kajian usul fikih. Nah, lalu kita masuk pada kajian aspek ulumul Quran tentang perintah, karena kan ingin mengungkapkan perintahnya. Setelah itu, kita cari perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Salah satunya adalah tentang Nabi Musa. Maka di sini penting, nah jadi ini tidak langsung kepada firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Tapi kita buat dulu paragraf. Paragraf satu, paragraf dua, apa ini perintah yang ada dalam Al-Quran, salah satu adalah perintah tentang Nabi Musa. Apa yang unik? Yang unik sehingga memilih Nabi Musa. Ini perlu dikuatkan. Nah, baru masuk contoh-contoh ayat tentang perintah Allah kepada Nabi Musa. Sehingga nanti di paragraf terakhir itu bahwasanya kajian skripsi ini mengkaji tentang perintah Al-Quran, perintah Al-Quran yang ditunjukkan Nabi Musa memiliki makna yang spesifik, misalnya, dan menunjukkan apa yang hendak dituju kan. Jadi itu yang perlu diperhatikan di latar belakang masalah. Nah, nanti kan ini pengumpulan ayat-ayatnya. Penjelasan mengenai apa saja perintah-perintah Allah menggunakan pendekatan tematik. Ya, nanti ini boleh dibahas, tematik. Nah, penjelasan tematik seperti apa yang hendak digunakan. Kita ungkapkan, misalnya Al-Farmawika atau seperti apa. Nanti kan diperdalam di kerangka teori berkaitan dengan teori yang digunakan. Nah, berarti kan ininya makna perintah kan. Makna perintah, bagaimana bentuk perintah
perintah Allah kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Eh, ya kira nggak usah di ini kan ya, udah aja misalnya ini dihapus, apa ini dihapus ya, perintah Allah satu saja kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Bagaimana penafsiran ayat Al-Quran mengenai perintah-perintah Allah kepada Nabi Musa dalam Al-Quran. Nah, ini kan penafsiran tematik. Dan maka yang ini mau tidak mau ketika menjawab ini perlu menggunakan kaidah, tidak serta-merta hanya menggunakan penafsiran. Kaidah apa? Kaidah ulumul Quran atau qawaidut tafsir. Quran atau qawaid tafsir tentang makna amr dalam Al-Quran. Ini penting. Kenapa? Kalau misalnya kita hanya sebatas mengungkap, oh ini perintah, tapi kan perintah itu ada yang perintah anjuran, ada perintah larangan, penting untuk dikaji. Nah, itu salah satu untuk menjawabnya. Maka dalam proses tematik ini tidak lepas dengan pendekatan satu lagi itu adalah pendekatan dari aspek ulumul Qur'annya. Kalau metode saya kira nggak ada catatan, tapi ini yang penting kalau mau silakan gunakan siapa. Gunakan siapa. Jika menggunakan Al-Farmawi, ungkapkan. Ini kan ada. Nah, Abduhai Al-Farmawi. Jadi ini sudah oke, gunakan Al-Farmawi dengan ini sudah ada penjelasannya. Oke. Tapi karena kita ingin menggunakan perintah atau amr, perlu memasukkan juga pendekatan tambahan dari aspek qawaid tafsir tentang amr. Amr itu memiliki beberapa makna. Sumber data, teknik pengumpulan data. Nah, dari teknik pengumpulan data ini juga perlu digabungkan dengan langkah-langkah menemukan makna dari amr atau perintah. Metode analisis deskriptif. Nah, ini perintah-perintah Allah ini rujuklah pada beberapa pendekatan atau teori ya, beberapa teori dalam makna amr. Misalnya dari aspek fikih, dari aspek usul fikih, dan dari aspek qawaid tafsir. Qawaid tafsir. Bentuk perintah-perintah Allah dan tujuannya. Nanti ini akan terungkap. Ini kita ungkapkan juga sekilas Nabi Musa. Hmm, di sini juga sebelum masuk ke sekilas Nabi Musa, saya kira ini nanti ada tambahannya itu berkaitan dengan tafsir maudhu'i. Di sini kan ungkapkan tafsir maudhu'i, definisi misalnya definisi tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini nanti di tafsir maudhu'i karakteristik ajalah tafsir maudhu'i nanti ada beberapa misalnya ada A definisi, B sejarah boleh, karakteristik, lalu langkah dan contoh tafsir maudhu'i seperti apa, sekilas sosok bukan sekilas ya. Misalnya biografi atau profil atau gambaran gambaran Nabi Musa. Dari sini kan ada nama, sejarah lahir, perjuangan, bahkan itu perjuangan, lalu keterkaitan keterkaitan dalam kehidupan, keterkaitan perjuangan dan beberapa hal tentang ini kan. Metode penelitian. Kalau metode penelitian ini sebenarnya ini hanya nggak harus diungkapkan. Ini kan ungkapan sekilas. Bab 3 itu adalah mengulang dari metodologi, dari mulai
jenis penelitian kan, jenis penelitian, jenis penelitian, langkah penelitian, sumber penelitian. Jadi diulang kembali. Sedangkan metode tafsir Maudu'i itu nanti di sini metode penelitiannya. Metode penelitian misalnya pendekatannya dengan apa tafsir Maudu'i untuk menganalisis berkaitan dengan makna perintah. Perintah menggunakan kaidah tafsir, kaidah tafsir tentang amar. Jadi menganalisisnya mudah. Bentuk penafsiran perintah Allah kepada Nabi Musa dengan menggunakan kaidah tafsir, penafsiran ayat mengenai perintah Allah dengan menggunakan tematik, dan beberapa nanti tafsir-tafsir yang bisa digunakan. Jadi itulah catatan-catatan. Kalau misalnya ini belum diupkan, bagusnya diperbaiki, karena kalau hanya perintah ini agak berat kalau tidak menggunakan salah satu faktor untuk mengungkapkan makna perintah. Jadi tidak hanya sebatas apa namanya itu penafsiran dari tafsir tematik, tapi kita akan tahu maksudnya apa ininya. Dan bahkan kalau mau nanti di rumusan masalahnya tambahkan lagi hikmah perintah perintah Nabi Musa dalam Al-Quran. Sehingga ini bisa diambil, apa yang bisa kita ambil hikmahnya. Mungkin nanti hanya beberapa halaman sih. Setelah kita analisis, kita lihat apa-apa perintahnya. Yaitu saya kira untuk Hasbi As-Siddiqi berkaitan dengan perintah-perintah Allah kepada Nabi Musa dalam Al-Quran.